Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi dialihkan status penahanannya menjadi tahanan rumah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Keputusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam sidang yang digelar Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, menjelaskan bahwa pengalihan status penahanan dikabulkan setelah majelis mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Hakim menilai proses pemulihan pasca operasi dan kebutuhan perawatan medis tidak memungkinkan dilakukan secara optimal jika terdakwa tetap berada di rumah tahanan. Dalam penetapannya, Majelis Hakim memerintahkan Nadiem menjalani tahanan rumah di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai tanggal 12 Mei tahun 2026. Namun, pengadilan memberikan sejumlah syarat yang sangat ketat selama masa pengalihan penahanan berlangsung. Purwanto menyebut Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh dan hanya diperbolehkan keluar untuk kepentingan persidangan maupun kebutuhan medis mendesak. Selain itu, terdakwa diwajibkan melapor kepada jaksa 2 kali dalam sepekan dan dilarang berkomunikasi dengan saksi ataupun terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara Chromebook. Majelis Hakim juga memerintahkan agar Nadiem bersedia dipasangi alat pemantau elektronik guna memastikan keberadaannya tetap terawasi selama menjalani tahanan rumah. Tidak hanya itu, paspor dan dokumen perjalanan lain milik Nadiem harus diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 24 jam sejak penetapan dibacakan. Hakim menegaskan status tahanan rumah dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdakwa melanggar satu saja syarat yang telah ditetapkan pengadilan. Karena itu, pengawasan terhadap Nadiem akan dilakukan secara berkala oleh jaksa penuntut umum dan dilaporkan langsung kepada majelis hakim. Usai sidang, Nadiem menyampaikan rasa syukur atas keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengalihan penahanan merupakan bentuk pertimbangan kemanusiaan dari majelis hakim terhadap kondisi kesehatannya. Nadiem juga menegaskan ingin proses hukum yang dijalaninya segera selesai agar perkara ini tidak terus berlarut-larut. Angle paling menarik dari kasus ini adalah munculnya model pengawasan maksimum dalam status tahanan rumah seorang mantan pejabat tinggi negara. Meski tidak lagi berada di rutan, kebebasan Nadiem tetap dibatasi secara ketat melalui pengawasan elektronik, wajib lapor rutin, hingga larangan komunikasi dengan pihak terkait perkara. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengalihan penahanan bukan berarti relaksasi hukum. Justru, pengadilan mencoba menyeimbangkan aspek kemanusiaan dengan kebutuhan menjaga integritas proses hukum dalam kasus besar yang menjadi sorotan nasional. Kasus Chromebook sendiri telah menjadi perhatian publik karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan bernilai triliunan rupiah. Dengan status baru Nadiem sebagai tahanan rumah, perhatian publik dipastikan akan semakin besar terhadap arah persidangan berikutnya dan kemungkinan pengungkapan fakta-fakta baru di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.